Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babut taskin, bab menenangkan. Bab menenangkan, maksudnya menenangkan orang lain. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qal haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah qal sami'tu Anas ibn Malik qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wasakkinu wa la tunaffiru. Telah menceritakan pada kami Adam, ia berkata telah menceritakan pada kami Syu'bah dari Abu Tayyah, ia berkata aku mendengar Anas bin Malik berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permudahlah dan jangan dipersulit, tenangkanlah dan jangan membuat orang lari. Permudahlah dan jangan dipersusah, tenangkanlah dan jangan membuat orang lari. Nah, inilah hadisnya dari Anas bin Malik. Di sini Nabi SAW memberikan beberapa arahan, beberapa petunjuk. Yang pertama, Nabi nyatakan permudahlah dan jangan dipersusah. Di sini Nabi menyuruh kita untuk mempermudah orang lain, jangan malah mempersulit. Kalau bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Istilahnya begitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wasakinu wala tunaffiru, dan tenangkanlah orang lain dan jangan membuat lari. Dalam riwayat lain, wabashiru wala tunaffiru, buatlah, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Artinya, hendaknya kita membuat orang lain tenang dan tidak lari dari hidayah. Misalkan ada orang baru masuk Islam, maka jangan kita mengucapkan perkataan atau perbuatan yang bikin dia lari. Di antaranya apa? Dengan dijelaskan semua kewajiban di hadapan dia. Dia baru masuk Islam, jelaskan kamu kewajiban kamu gini 100 kewajiban di hadapan dia, sehingga akhirnya dia merasa berat, keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Makanya yang wajib ketika seorang masuk Islam cuma dijelaskan rukun Islam yang 5 itu saja. Sampai dia sudah imannya kuat, ingatkan lagi kewajiban yang lain. Kamu harus begini. Nah, ini ya. Jadi harus tenang, beri kabar gembira, bikin dia senang dulu, dan jangan bikin orang lari. Jangan bikin orang lari dari Islam, lari dari hidayah, sehingga akhirnya kita pun terjatuh dalam dosa. Nah, itu makna hadis tadi. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, perintah untuk mempermudah orang lain dan jangan mempersulit. Karena agama Islam ini agama yang mudah, maka hendaknya kita mempermudah orang lain. Kalau misalkan kita dihadapkan dua perkara, yang satu mudah, yang satu sulit, maka pilihlah yang mudah, selama itu bukan dosa. Sebagaimana Aisyah dalam hadis lain menyebutkan demikian. Nabi kalau diberikan dua pilihan, yang satu mudah, satu susah, beliau pilih yang mudah. Atau yang satu mudah, satu lagi lebih mudah, beliau pilih yang lebih mudah. Maka begitu Bapak ya, kita cari yang paling mudah. Mudah bukan berarti lemah. Karena sebagian orang ngira kalau milih yang mudah berarti lemah orang seperti ini. Makanya mempersulit diri, seperti orang sufi pergi haji jalan kaki, padahal mampu naik kuda, naik unta, sehingga akhirnya apa? Di tengah jalan kelaparan mati. Nah, yang seperti ini bukan sunnah Rasulullah ya. Sunnah Rasulullah justru kita memilih yang mudah, selama yang mudah itu tidak melanggar syariat. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, perintah untuk membuat orang tenang dan tidak lari dari hidayah. Perintah untuk membuat orang lain tenang dan tidak membuat dia lari dari hidayah.
Artinya kita berikan kabar gembira yang menguatkan iman dia, dan jangan membuat dia lari dengan diberikan penjelasan yang rumit sehingga akhirnya dia tidak mau mengikuti hidayah. Nah ini ya, jadi jelaskan, terutama kalau orang baru masuk Islam atau kenal dakwah sunnah misalkan, jangan kita bebani perkara yang sebenarnya tidak wajib. Kamu harus begini, harus begini, yang selama ini kita ketahui ya. Walaupun menebarkan sunnah memang dianjurkan, tapi kalau orang ini baru lepas dari maksiat, baru mengenal hidayah, jangan kita jelaskan semua perkara yang seakan-akan daftar kewajiban yang harus dilakukan. Jangan. Yang seperti ini membuat dia berat, akhirnya dia merasa enakan jadi orang awam ya, serba mudah. Kalau ikut ini serba susah. Nah ini hati-hati nih. Maka hendaknya kita bijak ya dalam hadapi orang yang baru dapat hidayah ya. Tidak bersikap keras, tidak mempersulit. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk memberikan wasiat dan nasihat kepada orang yang punya kedudukan. Anjuran untuk memberikan wasiat dan nasihat kepada orang yang memiliki kedudukan. Kedudukan di sini baik dari sisi jabatan maupun ilmu. Kalau dalam hadis ini dalam masalah ilmu, karena Nabi di sini memberikan perintahnya, dalam hadis lain disebutkan kepada dua sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Kedua-duanya sahabat Nabi yang berilmu, ulamanya para sahabat. Tapi walaupun begitu, Nabi tetap memberikan nasihat. Ya ini juga menunjukkan semua kita membutuhkan nasihat. Orang yang berilmu membutuhkan nasihat, maka jangan sampai kita merasa tidak membutuhkan nasihat atau menolak nasihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.